bermula ini suatu pasal, ada dua bahasan kita, yaitu pertama masalah haid dan masalah ujur sholat. Haid ini dialami oleh wanita ya, nggak mungkin oleh kita. Tapi kan kita kan punya istri kan, punya ibu, punya adik, punya anak perempuan. Makanya mesti tahu, wajib tahu. Ya, walaupun kita laki-laki juga harus tahu, sebab ini mempengaruhi ibadah seorang. Jadi ada hal-hal yang kita harus mengetahui itu. Pertama, masalah haid ini adalah darah keluar bagi wanita yang sudah mencapai akil balik. Dulu usia 19 tahun, 13 tahun, sekarang umur 9 tahun kadang sudah haid. Ya. Dapat itu normal, siklus normal. Kalau perempuan sudah usia 15 tahun tidak haid, itu memang harus diperiksa, dikhawatirkan ada penyakit dalam dirinya. Karena itu siklus normal pada wanita yang sehat. Darah keluar ketika wanita itu dalam keadaan sehat. Ya. Nah, waktu sekarang, waktu haid ini adalah yaumun walayatun, 1 hari 1 malam, 24 jam, waktu paling singkatnya. Jadi hanya 24 jam. 24 jam ya. 1 hari 1 malam. Golibnya artinya umumnya, kebiasaannya pada umumnya wanita haid itu adalah situn au sab'un, 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari haid. Ya, 6-7 hari. Wa aksaruhu, dan lamanya, jadi ada juga wanita yang sampai lama haid itu adalah khamsata asra yauman bilayaliha, 15 hari 15 malam, 2 minggu paling lamanya tuh. Artinya kalau ada wanita yang lebih dari 15 hari 15 malam harus diperiksa ke dokter kandungan atau bidan, khawatir mengalami kelainan, bukan darah haid, karena mempengaruhi ibadahnya. Wanita haid itu kan tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh memegang, menyentuh, membaca Al-Quran, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh tawaf, ya kan, mengelilingi Ka'bah Baitullah, nggak boleh itu wanita haid, tidak boleh masuk ke masjid, khawatir mengotori masjid, ya kan. Nah, karena itu kalau misalnya dia tidak memperhatikan ini, bagaimana dengan ibadahnya? Karena itu harus kita tahu, ya. Nanti kita jelasin ke istri kita, ke anak kita, ke kakak adik kita, orang tua kita yang masih belum paham. Jadi kalau lebih dari 7 hari itu masih normal, paling lama 15 hari. Lebih dari 15 hari itu bukan normal lagi, berarti ada penyakit. Nah, sekarang aqallut tuhri, paling sedikit waktu suci. Waktu suci itu waktu dia wajib melaksanakan syariat Islam. Jadi kalau misalnya laki-laki pengen libur sholat, pengen tidak mau sholat, pengen tidak mau baca Al-Quran, gampang, haid aja. Ya. Nah, jadi waktu suci itu adalah bainal hadaitaini, di antara 2 haid. Haid yang pertama dan yang kedua, yaitu berapa hari? Khamsata asra yauman, 15 hari. Kalau haidnya 15 hari, waktu sucinya juga sama, 15 hari. Tetapi ghalibu, umumnya, pada umumnya wanita suci adalah arba'atun wa isruna yauman, 24 hari. Jadi 6 hari dia haid, 24 hari dia suci. Dia wajib sholat lagi, wajib puasa lagi, dan boleh memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan boleh berhubungan suami istri, boleh tawaf, boleh sa'i, dan selalu aktivitas ibadah boleh. Kenapa? Karena sudah suci. Aw salasatun wa isruna yauman, atau 23 hari. Kalau haidnya 7 hari, berarti waktu sucinya sisanya 23 hari. Wal hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan lamanya. Namun tidak ada batasan itu bisa jadi lebih daripada 24 atau 23 hari. Bisa lebih dari itu. Nah, kemudian sekarang nifas. Apa itu nifas? Darah keluar setelah melahirkan. Seorang wanita itu keluar darah, namanya nifas. Kalau darah haid itu darah yang sehat, kalau nifas itu darah setelah melahirkan. Sebab nanti ada namanya darah istihadhah. Di sini tidak dijelaskan di kitab yang ini, nanti di kitab takrib namanya. Kalau kita udah selesai ini, kita akan belajar kitab takrib. Ya, lebih meningkat fikihnya ya. Yaitu majjatun, 1 tetes, paling sedikitnya 1 tetes.
paling sedikit. Jadi ada wanita yang melahirkan hanya 1 tetes saja. Wa ghalibuhu, umumnya arba'una yauman, 40 hari. Jadi umumnya 40 hari. Jadi 40 hari itu dia tidak boleh, sama dengan haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Tapi wajib qada kalau puasa, kalau sholat tidak ada qada ya. Jadi kalau sholat itu tidak ada qada bagi wanita haid dan bagi wanita nifas. Tapi dia wajib qada puasanya kalau sholatnya tidak ada. Ya, ghalibnya 40 hari. Libur tuh wanita setelah melahirkan 40 hari. Ya, tidak boleh tawaf, tidak boleh megang Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Umumnya tadi 40 hari. Wa aksaruhu sittuna yauman. Ada juga wanita haid nifas itu 60 hari. 2 bulan. 2 bulan tuh wanita nifas 2 bulan. Nah, apa kaitannya dengan kita sebagai laki-laki? Ya, harus tahu, jangan sampai ketika wanita itu haid, istri kita nifas, kita masih mau hubungan suami istri, itu nggak boleh, haram. Kenapa? Karena darahnya penyakit, itu bahaya bagi tubuh kita, bahaya, kesehatan juga bahaya bagi istri kita. Nggak boleh ya, haram hukumnya. Nah, ini harus tahu nih, karena ini masalah prinsip dalam agama. Ya, masalah prinsip dalam agama bahwa nifas dan haid ini itulah fitrah bagi wanita. Nah, ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana saya ini haid, saya ini nifas, adakah ibadah-ibadah yang menyamai pahala-pahala yang saya bisa lakukan? Karena kan saya nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak baca Quran. Ada banyak sekali ibadah itu. Misalnya ibadah dengan cara berzikir, bersolawat, istighfar. Silahkan tafadhol. Tidak ada larangan orang yang haid, orang nifas itu zikir, istighfar, solawat, nggak ada larangan. Atau yang lainnya, misalnya bersedekah, ya kan, memasak untuk suami, memasak untuk anak, atau melayani suami, melayani anak, bersilaturahim, atau menuntut ilmu dengan tempat yang dibolehkan, misalnya kan, yang tidak mengotori tempat itu, misalnya majelis ilmu. Silahkan. Jadi banyak ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid dan wanita nifas. Jadi jangan gara-gara tidak sholat, tidak puasa, tidak baca Quran, tidak memegang Al-Quran, akhirnya dia libur totalitas ibadah. Ini nggak begitu. Wanita sholat itu bisa melakukan ibadah yang dibolehkan. Jadi jawabannya zikir, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, atau juga misalnya melayani suami, melayani anak-anak, atau berinfak, bersilaturahim, menuntut ilmu, itu boleh. Jadi yang tidak boleh hanya ibadah-ibadah tertentu, yaitu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya,